Nah, karena setahu Tika kan Ade ini dulu tomboy banget, ya tomboy banget ya, ini ya. Saksi hidup aku dulu. Karena kan Ade sempat jadi model juga ya. Sempat jadi model juga. Bocoran banyak nih sama Tika ya. Startnya dari jam 4 subuh tuh pengantin emang harus udah standby di galeri. Oke. Jangan lihat, maksudnya gini, lihat orang udah sukses enak banget gitu iya, kan. Benar-benar. Padahal effort di belakangnya kayak Ade nih. Di sini berarti dia udah 8 tahun kan? Iya, benar. Yang orang lihat kan ketika udah di sini, udah berada di titik ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dapur Medsos. Seperti biasa di Dapur Medsos kita menghadirkan cerita-cerita yang menarik dari bintang tamu kita ya. Yang kita hadirkan tentunya punya cerita-cerita yang sangat-sangat inspiratif untuk diulik. Nah, seperti hari ini sudah ada bintang tamu kita, seorang MUA yang kayaknya namanya tuh kayaknya terkenal seantero Aceh, mungkin Sumatera kali ya. Langsung kita sapa, ada Ade, hai. Nah, ini nih ya, orang dibalik pengantin-pengantin cantik di Aceh ya, De? Sejauh ini masih di Aceh ya? Masih di Aceh. Masih di Aceh, oke. Jadi ini orangnya ya, yang memang melukis wajah-wajah pengantin-pengantin yang ada di Aceh gitu. De, ini kan apa ya, bisa dibilang orang selama ini ketemu Ade tuh kan sebagai MUA yang make upin mereka gitu. Tapi kan mereka tuh nggak banyak tahu nih cerita tentang Ade, cerita tentang perjalanan Gadiza ya. Gadiza sendiri, membangun Gadiza ini sendiri gitu ya. Kita kan penasaran gitu ya, seperti apa sih awalnya Ade tuh memang seneng make up awalnya atau aji mumpung mungkin saat itu ya, karena mungkin saat itu MUA tuh banyak yang tua-tua deh ya, bener ya. Oke, karena nih info juga nih untuk pemirsa, Ade ini adalah seorang teman baik Tika juga ya, yang udah lama banget temenan dari kita SMP ya, Ade. Iya bener. Dan kita baru ketemu lagi di sini di acara hari ini. Di acara hari ini, dan ini dia kenapa penasaran Tika tuh besar banget untuk dengar cerita dari Ade. Oke, kita mulai deh. Awal Ade seneng, bukan seneng, membangun Gadiza ini, apa karena seneng makeup atau gimana? Karena setahu Tika kan Ade ini dulu tomboy banget, ya tomboy banget ini ya. Saksi hidup buat aku dulu. Iya, benar. Gimana deh? Sebenarnya di dunia ini tuh sebetulnya kebetulan ya. Kebetulan. Karena awalnya ya maksudnya ya nggak hobi juga gitu kan. Cuma kan dulu waktu pertama kali kenal make up tuh waktu habis ini merit. Habis nikah. Terus kan biasanya tuh kita kalau misalnya habis waktu nikah tuh kan ada hantaran. Nah, di hantaran tuh kan ada peralatan make up. Nah, jadi ada beberapa teman minta tolong gitu kan, minta tolong, dia make upin aku dong gitu kan. Aku bilang aku nggak bisa gitu kan. Aku nggak bisa. Terus katanya cobalah, tolong kata gitu kan, kita punya alatnya. Nah, kata dia gitu kan. Adik kan punya alatnya, ya udah boleh. Tapi beliin bulu matanya ya, sama lemnya biar aku yang pasang. Oke, gitu kan. Awalnya masih gitu awalnya aja ya. Teman deket aja nih gitu kan, teman-teman sekitar aja. Terus ya mulai dari situ gitu kan. Dari teman yang satu, terus teman yang kedua, ketiga dan seterusnya. Ya keterusan gitu. Oke, keterusan. Tapi penasarannya kenapa mereka meminta Ade yang make upin? Kan dia waktu itu kan Ade tomboy banget deh. Jadi tuh jangankan make up ya, Ade ini tuh dari pakaian aja senengnya tuh pakaian cowok, ya kan deh. Iya jadi kan? malu aku. Iya kan, senengnya itu. Nah tiba-tiba sampai mereka tuh percaya di make upin Ade deh gitu. Kenapa dia waktu itu? Itu kan SMP. Waktu SMA-nya kan ya udah mulai cantik, udah mulai pakai eyeliner, dandan gitu. Tahu eyeliner? Ada beberapa brand lah dulu waktu pakai SMA. Nah, waktu kuliah udah temannya kan udah berganti lagi tuh. Jadi kan ya gitu. Lingkungannya udah mulai berubah juga.
yang banyak yang ngajarin make up juga gitu kan. Karena kan Ade sempat jadi model juga ya. Sempat jadi model juga. Bocoran banyak nih sama Tika ya. Jadi Ade ini sempat jadi model juga. Mungkin itu ya, dia ketika jadi model kan harus dandan juga gitu ya. Jadi dari situ mungkin suka sama make up juga gitu ya. Terus teman-teman percaya untuk coba dong make upin gitu. Dari situ akhirnya keterusan. Nah, kebetulan kan di depan rumah Ade itu dulu ada suami istri, dia buka usaha pelaminan. Jadi si suaminya minta tolong sama Ade kan, dia bilang, Ade coba yuk make upin klien abang, gitu kan. So Ade bilang, belum berani bang, nanti aja dulu boleh gitu kan. Ade handle wisuda dulu, nanti kalau udah terbiasa, udah expert, baru boleh Ade terjun ke situ. Ya udah, dan abang tuh dengan setia menunggu. Menunggu kesiapan jadi Ade ya. Jadi kan Ade di anak-anak wisuda ini, disitulah Ade latihan. Latihan, belajar. Terus dari situ juga banyak yang kenal. Dari make upin anak wisuda tuh lah di situ orang banyak kenal. Barulah pengantin pertama dari abang itu. Almarhum udah sekarang ya. Jadi abang yang abang ini bisa dibilang ya orang yang cukup berjasa juga ya. Sama istrinya juga untuk dalam karir Ade sendiri gitu sebagai MUA gitu. Itu pengantin pertama ya, pengantin pertama. Terus itu kan masih yang make up nikah dulu gitu kan. Untuk kayak adatnya kan belum. Dari situ juga Ade mulai belajar lagi gitu, belajar pasang kepala, sunting, adat-adat lah pokoknya. Ternyata menjadi MUA itu nggak sekedar tentang makeup ya? Gitu ya. Karena kebanyakan orang juga mikir kan make up nih kayak sepele gitu kan. Benar. Karena nggak ada pendidikan formalnya. Cuma kan kita pengalaman kerja ya. Jam terbang yang membuat kita bisa expert ya akhirnya ya. Effortnya lagi kan. Begitu. Wow, menarik banget. Jadi sebenarnya kepercayaan dari teman-teman atau juga lingkungan sekitar yang awalnya membuat Ade tuh seriusin ya usaha MUA ini sendiri ya dia gitu ya. Dan menariknya kan juga Ade saat itu masih nerima yang wisuda gitu ya, terus pelan-pelan nerima pengantin gitu. Itu mulai sejak kapan sih, dia tahun berapa sih mulai itu? 2014. 2014, 2013 akhir. Pantesan kita tuh kan pisahnya juga Tika tuh di situ tuh udah nggak di Banda Aceh lagi, jadi udah jarang ketemu juga gitu. Makanya cerita tentang Ade membangun Gadiza ini sempat ke-skip nih ya sama Tika ya gitu. Jadi di ketika saat itu mulai berani ya untuk make upin pengantin 1, 2 lanjut lagi gitu. Ade kan juga ikut akhirnya ikut kayak kelas gitu ya, De? Ya benar. Ngikutin beberapa kelas gitu ya. Ikutin kelas private class sih lebih tepatnya. Itu kan juga butuh modal yang lumayan ya, gitu ya. MUA ini kan nggak segampang orang ngelihatnya gampang tinggal make upin, padahal kan modalnya juga besar dari make upnya, terus dari alat makeup, terus juga untuk sekolahnya ya, kita bilang kayak kelasnya gitu ya, De. Tapi benar-benar saat itu Ade yakin ini akan jadi satu ini baru gitu ya. Iya benar. Saat itu. Karena waktu Ade terjun di dunia ini, make up itu masih monoton gitu, masih gitu-gitu aja. Terus belum waktu di 2014 tuh kayak media sosial itu kan belum terlalu ini kan. Kayak sekarang gitu ya. Cuma yang alhamdulillahnya Ade sadar dengan teknologi itu tadi kan, dengan teknologi itu tadi, jadi memanfaatkan media sosial dengan skill yang ada, alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah banget ya. Dan De, sekarang kan udah banyak banget nih MUA yang muncul ya gitu ya. Banyak juga ya kita lihat kayaknya nih stylenya mirip-mirip nih gitu ya. Gitu kan sebenarnya Ade dengan kehadiran MUA baru ini, MUA yang bisa dibilang masih hijau-hijau ini ya, gitu merasa tersaingi nggak sih, De? Jujur tersaingi ya ada, cuma kita kembali lagi setiap orang itu kan kembali ke tangannya. Kalau make up ini kan seni, seni ini kan kompleks dia, jadi tergantung orang yang mendalami seninya itu gimana. Kembali lagi ke, jadi Ade walaupun banyak lahir MUA baru tuh, Ade yakin dengan karya Ade tuh gini, orang sudah pasti bisa membedakan gitu. Gitu.
Jadi sebenarnya bukan tersaingi dalam hal yang buruk gitu ya dia, tapi maksudnya bahkan jadi beda-beda. Motivasi juga untuk Ade gitu kan, motivasi untuk Ade supaya ya maksudnya untuk bisa membuat karya yang lebih bagus. Ya benar. Untuk bisa membuat sesuatu yang update terus ya. Update terus gitu. Harus update, tren kan berganti setiap saat gitu. Benar. Nah itu kan juga satu hal yang berarti nggak berhenti belajar ya Deh? Iya benar ya, kita kirain selesai kuliah selesai lah belajar itu ya, kita kira ya. Nggak usah di bidang MUA, sebenarnya di bidang lain kayak kedokteran juga seiring perkembangan zaman teknologi itu pasti kan ada ilmu-ilmu baru gitu kan, update ya. Jadi gitu juga dengan makeup ya ternyata ya. Karena dia dunia seni ini kompleks, jadi memang setiap tahun itu setiap saat ya banyak perkembangan yang baru gitu. Dan kita nggak boleh tinggal, karena teknologi bukan ngikutin kita. Benar, kita harus ngikutin teknologi. Benar. Tapi kan dari banyak jenis apa sih riasan, apa sih namanya style makeup gitu kan. Ade kayaknya kan memilih style yang bukan bold ya deh. Kayaknya ya untuk pengantin-pengantin ini kan. Untuk ukuran pengantin ada yang bold, yang misalnya ininya dari riasan mata, dari riasan. Nah kalau Ade kan kayaknya lebih ke semi apa sih, semi bold tapi nggak bold banget gitu. Dan itu milih deh, memang ada yang memilih itu gitu. Atau permintaan sih biasanya? Kalau dibilang pilih, kayaknya mengalir kayak gitu aja, mengalir begitu saja karena. Kalau dibilang kiblat Ade dalam make up tuh kemana, kan dia ada beberapa, dia ada Hollywood, ada yang kayak Chinese gitu kan, kayak Korea. Kalau Ade lebih ke Hollywood karena apa namanya, tipe kayak tone-nya tuh kita lebih ke sana, gitu kan. Tone pengantin yang ada di sini gitu ya. Kalau Hollywood itu kan lebih kayak makeupnya tuh kayak healthy skin gitu kan. Iya benar. Jadi bukan bold, yang menor tapi nggak terlalu bold gitu. Bukan yang menor gitu ya, matanya juga bukan yang tiba-tiba hitam semua, tinggal putih matanya gitu ya. Ya mengalir begitu aja, tergantung. Maksudnya nanti ketemu klien juga kan kita harus komunikasi kan, konsultasi gitu kan. Dia maunya gimana, waktu hari kita make upin dia kan kita tanya nih mau gimana. Nah, alhamdulillah ke rata-rata klien itu memang requestnya kayak gitu. Memang mau jadi yang terbawa gitu aja gitu. Tapi kalau untuk style makeup itu deh biasanya bukan yang udah disiapin dari malam ya, tapi memang gimana maunya pengantin biasanya gitu ya. Kadang kan ada kayak ini kayaknya mau dandanin pengantin hari ini seperti ini gitu kan, ada tuh mungkin yang kayak gitu kadang-kadang sih gitu. Maksudnya malam tuh menengok pengantinnya dulu gitu kan, dia harusnya gimana gitu, arah make upnya gimana gitu. Tapi nanti pas hari make upnya, hari hanya ya dikomunikasikan lagi mau gimana. Gitu. Dan biasanya mereka memang seneng sama tangan Ade juga sih ya, alhamdulillah kayak karyanya ya. Ya udah ke Ade terserah deh gitu ya biasanya. Mereka percayakan itu. Gitu mereka percayakan itu ya. Deh, ini kan untuk drama per make upan ini kan dimulai dari subuh ya biasanya, sebelum subuh malah ya biasanya ya. Berat nggak sih dia menjalani ini? Awal-awal sih berat, tapi makin kesini makin kayak walaupun nggak ada make up nih, jam 4 subuh itu emang udah kebangun. Udah kayak jadwalnya gitu. Walaupun mau dipaksa tidur gimana pun, jam 4 subuh itu tetap terbangun. Walaupun hari itu nggak ada make up. Jadi udah kebentuk ya? Udah terbentuk pola tidurnya. Pola tidur dan pola bangunnya. Sebenarnya untuk hari-harinya tuh kalau lagi ada klien itu seperti apa sih dia? Jadi kayak sebenarnya jam berapa Ade siap-siap, jam berapa mulai makeup, itu tuh selesai di jam berapa gimana sih? Kita kan penasaran ya. Kita tuh kayaknya lihat jam 11, jam 10 Ade udah santai gitu ya. Padahal bertarung dan berjuangnya di jam-jam 3 pagi gitu. Jadi kan Ade kalau satu hari itu memang membatasi. Maksimal tuh kalau nggak 2 3 orang gitu. Jadi udah ada jadwalnya. Mau dia nikah, kalau satu orang tuh biasanya lebih santai di jam-jam 5 gitu kan. Tapi kalau misalnya 2 orang itu startnya dari jam 4 subuh tuh pengantin memang harus udah standby di galeri. Di setengah 4 subuh tuh biasanya tim Kak bangun. Gitu Kak bangun, pengantin udah oke. Nah, di situ baru prepare. Berarti tim juga sangat-sangat membantu. Udah berapa orang sih karyawannya Ade Gadieza ini? Ade nggak banyak karyawan Kak, 2 orang aja karena menurut Ade rame enggak
enggak apa namanya, nggak efisien juga nggak efisien, dia, betul. Benar, karena kerjaannya juga bukan membutuhkan orang yang sampai kayak 5-10 orang gitu ya, gitu. Yang 2 tapi loyal ya, Dek. Iya, yang 2 tapi maksimal Dan loyal gitu ya, karena memang itu yang dibutuhkan gitu untuk MUA ini. Nah, ini kan berarti mulai dari jam 4 atau jam 5 gitu. Selesai biasa satu pengantin berapa lama sih? Satu pengantin sekarang kalau untuk sekarang itu sekitar 1,5 jam untuk make up aja. Make up aja, belum sunting dan lain-lain. Belum ini ya, hairdo-nya, hijab-dunya belum. Konten lagi itu harus dihitung. Oh iya, ya kan ada konten. Benar. Nah, mungkin ini juga yang membedakan Ade dengan MUA lain, bisa jadi ya. Jadi kadang MUA lain tuh fokus ke make up-nya aja. Terus juga kontennya kurang jadinya. Kalau Ade tetap harus memikirkan itu semua ya. Minimal ada foto aja gitu, itu sebagai portfolio Ade untuk ke depannya. Tapi kan karena ada konten untuk jadi portofolio juga gitu, berarti MUA ini bisa dibilang profesi yang menjanjikan ya? Iya, benar. Iya, benar ya. Untuk sekarang seperti itu ya, Dek? Untuk sekarang seperti itu, sangat-sangat menjanjikan. Asal ya serius juga ditekuni, jangan lihat, maksudnya gini, lihat orang udah sukses enak banget gitu kan. Iya, benar. Padahal effort di belakangnya kayak Adi nih. Di sini berarti dia udah 8 tahun kan? Iya, benar. Yang orang lihat kan ketika udah di sini, udah berada di titik ini yang sebelum-sebelumnya orang kan nggak lihat. Gitu. Orang nggak lihat ya kita seperti apa membangun ini gitu ya. Suka dukanya. Gitu kan. Itu yang menarik untuk kita bahas ya. Itu yang mau kita tanya sekarang. Nggak usah tanya suka dulu deh. Kalau suka semua orang pasti tahu gitu. Dukanya apa sih dia dalam perjalanan karir ini gitu menjadi MUA? Dukanya sebetulnya kalau dibilang lebih banyak sukanya daripada dukanya. Banyak dukanya tuh paling kan kayak kalau ketemu klien yang sewot, suka ada ngatur, kadang nggak mau bayar, nggak mau bayar juga ada. Dukanya itu palingan. Bisa ya, ada yang kayak gitu ya, Dek? Atau dia bohong, bilangnya wisuda, nggak taunya untuk nikah gitu kan. Gitu. Nah, paling itu dukanya. Kalau untuk dibandingin lebih banyak sukanya sebenarnya gitu. Apalagi kan pekerjaan yang ada jalan ini juga bisa dibilang hobi ya. Udah jadi hobi ya, Dek? Udah jadi hobi gitu. Hobi yang menghasilkan. Hobi yang dibayar gitu. Sama kayak kita duduk di sini nih ya, nih. Hobi yang dibayar ya. Tapi memang bisa dibilang dukanya mungkin kalau menurut Ade udahlah dukanya dikit gitu ya. Tapi kan buat sebagian orang nggak banyak yang tahu gitu. Ternyata kliennya Ade juga ada nih yang suka apa sih akal-akalan gitu ya, bilangnya ini, taunya buat makeup ini. Nah, itu Adi biasa nanggapinnya gimana sih? Kan itu udah di kejadian ya ceritanya ya, udah di hari H, udah harus di makeup juga. Terus biasanya pernah nggak kayak oke batal gitu? Pernah nggak deh kayak gitu? Batal banyak, tapi sampai saat ini batal ke hal negatif nggak ada gitu. Kebanyakan batal misalnya ya karena musibah gitu, atau ya memang dia batal nikah gitu, biasanya gitu. Tapi kalau yang kayak dia bermasalah sama kami, tim kami nggak ada ya. Kalau batal nikah gitu biasanya MUA ikut susah juga nggak sih? Sedih. Kadang-kadang kita nanya kenapa gitu kok kan bisa batal gitu Kak nikah nih. Bahkan ada yang sampai saat ini dia udah booking tingkat tanggal tuh, berarti 3 acara. Sampai hari ini belum ada kabar sama sekali. Jadi atau enggak gitu ya. Nikahnya aja belum berarti batal kan. Kita jadi penasaran kenapa ya batal gitu. Iya, benar-benar. Nah, itu kan kasihan gitu. Iya, jadi apa ya, kayak bukan mau gibah juga sih ya, tapi kok kenapa bisa batal? Kalau gitu dia ya? musibah kan minimal kita bisa bantu balikin panjarnya gitu kan. Benar. Tapi yang nggak ada kabar aja ya, udahlah gitu kan. Gitu ya, mudah-mudahan mudah-mudahan perjalanan percintaannya baik-baik saja. Iya, benar. Gitu ya. Tapi deh kalau makeup selama 8 tahun ini ya, menjalani dunia makeup selama 8 tahun ini, pernah kepikiran nggak sih atau pernah mungkin buka kelas makeup gitu? Iya. Pernah. Pernah. Setiap tahun Adi buka, tapi untuk private class. Tapi kalau untuk kayak workshop yang kayak seminar itu, Adi belum berani sampai detik ini karena Adi public speakingnya kurang. Enggak, mana ada ya, nggak percaya. Speakingnya kurang. Kalau untuk kalau kayak gini kita kayak leluasa aja. Berarti kalau public speakingnya kurang butuh MC. Ada di sini. Insya Allah ya nanti kita bikin. Ada MC, ada moderator, ada di sini deh ya. Jangan lupain teman ya. Iya, benar. Oke, berarti selama ini private class yang ada ya. Private class aja. Itu pun Adi batasi biasanya 1 tahun
ya 6 orang gitu palingan. Dan karena tapi Ade maunya ilmu Ade tuh lebih eksklusif gitu, nggak pasaran. Tujuannya itu sih sebenarnya. Karena kan bisa dibilang ilmu ini mahal juga gitu ya. Terus satu lagi kita kan nggak mau menciptakan pesaing tuh. Benar. Karena kita nggak tahu nih murid-murid kita nih kadang-kadang memang lebih pintar dari kita gitu kan. Nggak apa-apa sharing ilmu tapi bukan untuk menciptakan pesaing gitu ya. Nggak juga gitu sih sebenarnya. Ya maksudnya sharing ilmu gitu ya. Sharing ilmu nggak masalah gitu ya. Memang daripada juga untuk sendiri aja gitu ya. Tapi dia sejauh ini untuk hasil dari kelas private kelasnya Ade itu rata-rata hasil makeupnya tuh mirip-mirip nggak sih? Iya, ada beberapa yang Ade lihat sih mirip sama Ade, ada yang kembali ke tangannya sendiri gitu. Ada juga walaupun mirip dia tetap ada kayak tesnya kan beda gitu ya. Iya, tesnya beda, ada pasti. Gitu. Menarik sekali karena memang dunia permakeupan ini kan memang lagi ya sekarang ya. Kayak semua orang tuh pengen jadi MUA nggak sih sekarang gitu ya? Kayak semua orang suka. Suka makeup. Karena mungkin itu tadi media sosial udah luar biasa gitu. Jadi beauty influencer tuh kayak udah banyak gitu ya. Nah sebelum ada Tasya Farasya, Ade udah ada ya. Sebelum ada Tasya Farasya, Ade tuh udah mulai kayak get ready with me gitu-gitu nggak sih? Nggak ada dulu, bukan get ready with me namanya dulu. Bukan itu dulu, tapi Ade udah melakukan itu kan nih gitu. Nah jadi sebenarnya udah berapa langkah lebih maju ya. Cuma nggak konsisten aja. Benar. Tapi dari semua yang pernah Ade jalani, kalau nggak salah dulu Ade kan juga punya usaha restoran ya dia? Kafe ya gitu. Kan Ade sempat menjalani beberapa usaha gitu, beberapa bisnis gitu. Yang akhirnya yang benar-benar Ade seriusin adalah makeup gitu ya. Karena memang Ade merasa ini passion gitu. Karena hobi kan. Hobi tadi. Jadi suka gitu. Ngejalaninnya nggak beban ya? Nggak beban. That's why banyak Ade bilang lebih banyak sukanya. Lebih banyak apa sih sukanya? Bagi-bagi dong buat kita sukanya. Ya sukanya salah satunya. Selain cuan ya BTW. Kok cuan kan udah pasti. Udah pasti ya. Tapi kalau sukanya kayak misalnya dapat klien luar kota, kita keluar kota jalan-jalan dibayarin kan, hotelnya dibayarin, makan juga dibayarin gitu. Ya itu aja bonusnya paling. Iya, dan bisa dibilang bisa kenal banyak orang juga ya, di situ relasi kebuka gitu ya. Dan ini juga bisa dibilang yang menjadi cita-cita anak-anak sekarang nih, iya kan, untuk bisa eksis nih kayaknya jadi MUA gitu ya. Tapi pernah nggak sih dia berada di lingkungan yang misalnya semuanya MUA gitu, kalian tuh kayak sharing gitu terus tentang nih sekarang tren makeup seperti apa gitu, atau kalian belajarnya masing-masing atau gimana sih sebenarnya? Iya ada, mereka kan ada komunitinya malah. Jadi di sana ya saling sharing gitu kan. Misalnya eyeshadow apa nih lagi bagus, lipstick apa yang gitu, lagi gitu ya. Ngikutin juga nggak sih kayak sekarang kan banyak life hack atau juga racun-racun TikTok. Ngikutin. Iya. Kadang harga itu benar-benar menentukan atau mungkin kalau di TikTok kan banyak kan yang murah nih misalnya, yang yang ini murah tapi bagus, itu bener nggak sih rata-rata kayak gitu? Pernah dicobain ke pengantin nggak? Atau untuk pengantin jangan coba-coba racun TikTok gitu? Beberapa brand ada yang bagus, ada yang enggak juga sih sebenarnya. Nggak kayak zaman Nadi dulu pertama kali terjun di dunia ini sih. Maksudnya brand lokal sekarang juga udah banyak yang bagus. Bagus, benar. Setuju ya, brand lokal sekarang memang luar biasa bagus-bagus, kayak diup-diupnya brand-brand luar gitu ya. Benar. Kalau untuk tipe wajah, bentuk wajah, karakter atau jenis kulit itu seperti apa sih yang paling susah di make upin deh? Yang breakoutnya banyak kan itu pasti. Satu lagi sih kalau breakout masih bisa kita tutup. Tapi kalau yang berkeringat, yang model keringatan gitu itu takut kali kalau udah ketemu pengantin kayak gitu sih. Klien-klien yang kayak gitu agak rada was-was gitu. Tricky juga ya harus make upinnya. Karena kalau tiba-tiba make upnya jungkir balik kan, karena kita nggak bisa tebak. Kadang-kadang kan ini mukanya bagus, tapi nanti dia rupanya berkeringat. Tengah hari udah mulai bergeser gitu. Gitu. Jadi kalau menyikapi pengantin yang kayak gitu gimana sih biasanya? Harus dikasih pengertian dulu sebelum make up. Gitu. Harus gitu ya. Kita tanya dulu berkeringat nggak gitu. Misalnya dia bilang sama dia berkeringat Kak gitu kan. Oh ya udah. Tapi ini nanti tolong jangan dilap gitu ya, dikipas aja gitu. Hindari dicipika-cipiki gitu. Hindari cipika-cipiki kalau ada ibu-ibu yang mau cubit atau gimana, menghindar aja. Kalau enggak ya
resikonya kita iya, kasih tahu harus kan. tiba-tiba di sini udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Pakai hidung lah kadang-kadang iya, di sini gitu. Dia di T-zone itu ya Iya, biasanya benar. ya gitu, ngerti kan sebenarnya. tapi deh untuk ada nggak sih pengantin-pengantin yang misalnya, Kak, ini kan saya jerawatan nih, saya nih bertekstur nih kulitnya, saya mau mulus ya Kak, pokoknya harus nggak ada pori-pori gitu ya. Bisa. Tapi ada deh yang minta kayak gitu. Ada, pasti ada. Tapi ya nggak bisa, tetap nggak bisa. Tekstur gitu. tuh akan tetap ada ya, akan tetap muncul gitu ya. Tekstur, kalau warna bisa kita tutupin, kalau tekstur ya namanya kayak aspal kita kasih foundation. Ya sama aja gitu kan. Oke, jadi sebenarnya pemirsa jangan menuntut banyak ya sama MUA kalau memang wajahnya udah breakout duluan gitu ya. MUA ini sebenarnya tujuannya untuk memperindah aja ya kali ya, bukan memperbaiki tekstur kulit ya. Iya. bukan ya. Ini nih bukan ketok magic. Bukan ketok magic, bener. Karena banyak juga yang merasa itu nggak bagus MUA-nya, soalnya jerawatnya masih kelihatan, atau nggak bagus karena teksturnya masih tetap kelihatan. Padahal bukan itu ya masalahnya, bukan itu poinnya sebenarnya gitu ya. Dan kalau misalnya nih untuk kita mau ngomongin masalah angka ya dia. Jadi sekarang sekali makeup tuh udah menyentuh angka berapa sih Ade? Soalnya dulu nih, bukan dulu, jadi kayak beberapa tahun belakangan deh, teman-temanku yang mau nikah gitu, semua tuh yang sering Tika dengar, sama Gadieza aja gitu. Dan mereka juga, Gadieza sekarang udah segini loh, Gadieza sekarang udah segini gitu. Nah hari ini nih udah berapa deh, menyentuh angka berapa deh sekarang? Angka untuk sebetulnya untuk daerah kita masih murah, masih murah di angka 2. Masih di 2-3 gitu, tergantung ya dia sebenarnya kayak nikah atau kalau nikah aja 2, kalau misalnya kayak adat itu 4, di atas 4. Oke. Tapi memang apa ya, orang kita ini memang mau ngeluarin uang yang lumayan gitu ya untuk mendapatkan hasil yang luar biasa gitu ya deh. Dan selama ini pernah nggak sih kayak klien itu nge-request makeup yang sebenarnya nggak ade banget gitu? Sering. Ada. Sering. Terus gimana tuh biasanya? Kan kita nih, aduh jangan ini gitu, cuman nggak bisa bilang gitu kalau ya. Adi sih ketus orangnya ya, lumayan ketus. Adi jawab aja terus. Kalau memang mau gitu jangan di sini gitu. Jangan di sini karena itu bukan style aku gitu kan. Kesana aja gitu. Memilih aku berarti memilih Ade berarti sudah tahu loh aku gini gitu. Iya benar. Kayak gitu. Ya gitu. Karena kan mungkin mereka kayak pengen coba-coba juga gitu. Gimana sih kalau style ini tapi di tangannya Kak Ade gitu ya mungkin ya. Tapi ini bukan waktunya coba-coba adik-adik. Ini acara penting loh kan kayak gitu. Ini bukan waktunya coba-coba adik-adik gitu ya. Ini acara penting sekali seumur hidup. Iya benar. Jangan sampai salah kan gitu. Ya kalau memang mau stylenya gitu kesana aja gitu. Yang udah ahlinya. Kita kan Ade kan punya ciri khas sendiri, tes sendiri gitu. Dan yang ditampilkan di media sosial ya itulah hasil karya Ade. Tapi yang menarik dari Ade sebenarnya untuk apa sih kayak kepribadian ya gitu ya. Kalau Tika lihat Ade ini kan kayaknya apa ya, nggak suka kesana kesini yang misalnya kayak ada ini di sini sana situ tuh Ade kan agak kayaknya kurang ya dia, kayak kurang seneng gitu ya. Jujur Li, sebetulnya introvert. Nah nih sebenarnya introvert ya orangnya ya. Sebenarnya sih itu, tapi dapat berkah Ade di sini pula kan. Yang harus bertemu dengan orang banyak gitu ya. Tapi kan Ade merasa ada kelebihan gak sih dengan introvert Ade ini sendiri gitu? Apakah karena introvert ini jadi terhindar dari orang-orang yang mungkin punya niat buruk? Terus juga kadang kita kan kalau udah terlalu sering ngumpul dengan orang-orang banyak banget, orang baru. Tapi kan selain apa ya, Ade nih kayaknya mendalami makeup ini memang gak setengah-setengah deh. Kalau Tika lihat juga Ade selain makeup juga nyediain pakaiannya juga gitu ya. Nah, yang salah satu ciri khas dari Ade adalah pakaian warna baju Acehnya. Itu kan main apa ya, anak muda banget gitu kalau dulu kesannya tuh, jadi kayak main di warna-warna yang soft. Pastel gitu-gitu ya. Dia kenapa sih memberanikan diri mendobrak ini juga loh. Mendobrak kebiasaan apa sih, kayak selama ini kan kalau baju Aceh tuh harus kuning, merah gitu ya, oranye misalnya. Tapi Ade kan sempat tuh yang hits warna-warna pastel, dan itu mereka tuh taunya ambil pakainya tuh pasti pakaian dari Ade gitu. Kenapa sih bisa seberani itu deh? Ya waktu itu mencoba sesuatu yang beda gitu. Tapi kan itu bertaruh juga kan ya. Jadi kayak nih diterima nggak ya gitu ya. Makanya biasanya Ade sebelum
apply-nya ke pengantin gitu kan, atau tawarin ke pengantin, biasanya dia buat portfolio dulu gitu. Kalau banyak yang respon positif, itu baru nanti ketemu sama Kak, mau yang gini dong, karena dia kan udah ngeliat tuh portfolio kita, artinya kan bagus gitu. Oke. Jadi memang nekat aja awalnya. Nekat sebenarnya awalnya, tapi sebenarnya lebih banyak kebantu sama klien sih. Klien ini kan kita bisa dibilang mereka juga udah pinter-pinter kan, media sosial juga udah gampang aksesnya gitu kan. Jadi mereka juga banyak cari inspirasi, konsultasi, kita realisasikan. Gitu. Baju Aceh sekarang kan juga nggak yang semuanya motif pintu Aceh, motif-motif bunga-bunga Aceh gitu ya, dia lebih ke modern ya sekarang ya. Modern modifikasi lebih tepatnya kan. Dan Ade memilih itu untuk pengantin-pengantin Ade gitu ya. Tapi ada nggak sih kalau yang di luar itu dia jadi kayak dia mau make up aja sama Ade tapi pakaiannya sendiri? Ada juga. Boleh ya kalau gitu. Kadang-kadang di yang Ade sediain itu nggak ada ukuran dia gitu, kecuali dia mau jahit perdana gitu. Tapi nanti disewain lagi. Nanti disewain lagi kan. Ini tuh sebenarnya cuan banget nggak sih ya? Iya banget. Karena cuan banget ya, karena memang dari make upnya dapet, dari pakaian lagi gitu. Tapi balik lagi pemirsa, ini tuh nggak segampang dan nggak semudah yang teman-teman lihat hasilnya udah ada seperti ini gitu. Jadi perjuangan ini yang memang kita tuh mungkin harus tahu juga gitu gimana struggle-nya Ade waktu itu ya. Ade pernah juga make upin orang itu sempat trial and error juga nggak sih? Jadi kayak oh ini make upnya nggak jadi nih kalau yang kayak gini gitu, pernah ya? Pernah ketemu klien yang harus hapus make up sampai 2 kali gitu. Karena ya nggak cocok di dia kan yang awalnya, ya harus kita hapus, kita ulang gitu. Itu pernah kayak gitu. Jadi memang kalau ketemu klien itu kayak harus dilihat dulu kali ya. Ini pandang-pandang gitu kan. Kita ajak ngobrol sambil kita lihat nih tipe kulitnya kering gitu. Harus gitu. Akhirnya belajar juga tipe-tipe kulit ya dia. Tapi makin kemari jadi juga jadi belajar nggak introvert juga sebenarnya gitu kan. Akhirnya karena harus ngajak ngobrol orang. Harus ngajak ngobrol orang gitu. Jadi itu yang mungkin ngebedain pekerjaan MUA zaman sekarang, nggak kayak dulu ya. Kalau dulu tuh MUA-nya misalnya kita butuh didandanin, tutup mata, jangan banyak protes, nggak boleh bilang nggak mau, ya kan, duduk aja, duduk manis, buka tutup mata, nanti buka mata udah jadi ya, udah jadi nih bibir tiba-tiba udah kebentuk gitu ya. Nggak bisa kalau sekarang, nggak bisa karena kayak Adi bilang tadi, klien kita juga pinter gitu kan, karena mereka juga banyak melihat referensi gitu, jadi ya harus dikomunikasikan, dikonsultasikan biasa enak sama enak gitu. Jadi di perjalanan itu mereka biasa masih bisa, Kak maunya yang kayak gini dong, oh gitu ya, masih bisa boleh kayak gitu ya. Jadi nggak melulu ada yang nentuin gitu ya dari awal gitu ya. Ngomongin soal kegiatan hari-hari deh ya, kalau setelah makeup sampai di jam berapa biasa? Jam 7? Enggak, jam 10 baru selesai. Oh jam 10, di jam 10. Nah setelah itu tidur dulu. Tidur dulu. Enggak pas nih. Iya benar. Enggak pas. Karena kan Ade juga kan seorang ibu rumah tangga, kita bilangnya itu kan pekerjaan utama ya deh, ibu rumah tangga. Jadi kadang penasaran gimana sih menjalani kehidupan rumah tangga sebagai ibu juga gitu, sebagai ibu dari 2 orang anak yang harus diurusin juga pagi-pagi deh. Gimana sih bagi waktunya? Alhamdulillah kalau di rumah ada adik yang bantu kan. Jadi waktu di jam sekolah orang nih kayak misalnya baru siap make up tuh adik biasanya tidur dulu, makanya dia harus atur jadwal nih. Harus atur jadwal, misalnya kayak hari ini kita janjian kan, ya harus atur jam sekian gitu. Dia harus gitu, harus ini nanti urusin yang ini, habis ini gitu ya. Tapi yang paling penting nggak boleh nggak tidur. Nggak boleh nggak tidur. Siap make up tuh minimal setengah jam aja boleh juga. Itu bisa nggak sih ketidur di jam segitu? Bisa ya? Bisa, karena ngantuk berat memang. Karena kan kita bangun jam 3:30 subuh ya. Kalau jadwalnya jam 3:30 berarti jam 3 bangunnya. Gitu jam 3. Jadi ya siap make up tuh aku wajib tidur. Harus tidur dulu gitu ya. Sarapan ntar deh ya. Sarapan kadang-kadang nyambi pas lagi make up kan. Nyambi. Kadang-kadang nggak sarapan juga, tapi yang utama adalah tidur dulu. Tapi kan setelah menjalani
usaha ini, misalnya kayak makeup sampai jam 10 terus tidur terus ngurusin anak, kan ada waktu luangnya juga nih di siang sore, itu ngapain sih deh biasanya? Nongkrong. Biasa kan nongkrong, ketemu teman-teman gitu. Pokoknya harus selesai dulu urusan rumah anak-anak, baru kalau ada waktu kosong antara dua, kalau enggak di rumah aja ya nongkrong, tapi kebanyakan nongkrong sih, ya tuh. Karena ya itu waktunya untuk Ade bisa healing sih sebenarnya. Iya, benar. Gitu. Jadi Kak Ade ini nongkrong juga guys ya. Iya, harus. Jangan kalian kira dia berkutat dengan makeup aja ya. Enggak selamanya seperti itu ya. Karena kadang-kadang kan ada titik jenuhnya juga. Kita kan perlu refresh untuk sama orang, kan kita harus ngobrol. Iya, juga, jangan jadi, sama makeup terus ya. Benar. Takutnya error ya deh. Jangan sama makeup terus, sama pengantin terus gitu. Pengantin terus, sama anak terus gitu. Iya, benar-benar. Gitu kan. Nah, ibu-ibu juga butuh me time BTW ya. Me time gitu. Tapi deh apa sih respon yang paling berkesan yang pernah ada selama Ade menjalani bisnis makeup ini? Respon dari pengantin hasil dari makeup Ade misalnya, atau respon dari ternyata Kak Ade seramah ini ya, ternyata Kak Ade jutek ya, ternyata apa sih gitu ya, respon yang paling berkesan? Rata-rata klien itu memang waktu jumpa di hari H biasanya bilang gini, awalnya saya takut jumpa kakak, tapi ternyata aslinya lebih ramah gitu. Iya, ya harus sebenarnya tuntutan. Mau kita lagi mood nggak mood, kita juga harus tetap ramah sama gitu, klien kan gitu. Karena kan itu kenapa orang suka takut gitu ketemu Ade pertama kali, karena memang Ade dan Tika itu kebetulan diciptakan dengan wajah yang memang udah bawaannya jutek ya dia. Padahal kita Hello Kitty ya dia. Dikit-dikit keluar air mata ya. Dikit-dikit terharu ya dia. Mukanya aja bentukannya kayak gini. Tapi memang ternyata itu ya, yang kesan seperti itu yang paling membekas ya. Ya makanya dibilang di dunia ini sebenarnya lebih banyak sukanya gitu. Apalagi kadang-kadang di luar paket yang dia bayar, dia kadang-kadang kasih tip lagi gitu. Itu kadang-kadang saking senengnya gitu. Keren banget sih ini. Berarti segitunya pelayanan yang Ade dan tim berikan gitu ya. Jadi mereka merasa puas gitu ya. Apalagi di hari bahagia ini, kan hari penting ya. Bebannya sebenarnya kan besar juga ya dia. Kalau misalnya makeupnya bukan kita bilang jelek, tapi di wajahnya mungkin nggak cocok atau ini itu, pasti ada ini tersendiri ya, beban tersendiri di Ade ini gimana ya, karena ini kan hari besarnya yang mudah-mudahan seumur hidup sekali gitu ya, mudah-mudahan ya. Itu Ade untuk menghandle perasaan-perasaan kayak gitu tuh biasanya seperti cuek aja sih sebenarnya. Jalanin aja. Jalani aja gitu, karena mau kita, kalau kita nggak bangkit dari rasa itu ya kita nggak, kan hidup berjalan terus nih, kegiatan kita berjalan terus. Kalau kita di situ-situ terus, kita nggak maju-maju nanti gitu. Karena bakal ada lagi yang kayak gitu, supaya kita tahu aja gimana cara menghadapinya kan gitu. Jadi ya udah gitu. Pokoknya Ade sudah berusaha memberikan yang terbaik gitu ya. Jadi ya balik lagi merekanya, karena kan kayak make up ini kan buat tantangan, setiap saat itu berbeda. Iya, dari tarikan garisnya, dari blendingan eyeshadownya kan nggak bisa sama, bukan mesin gitu kan. Kalau mesin kan udah ada template-nya udah ada template-nya, jadi tinggal, kalau tangan kan setiap saat, bahkan dengan orang yang sama belum tentu hasilnya sama gitu. Benar. Jadi kalau ada ekspektasi orang yang terlalu tinggi untuk seorang MUA atau hasil tangan dari seorang MUA, harusnya itu yang diturunin ya dia. Iya, benar. Karena memang kemarin kok makeup sama Kak Ade bagus gitu hari ini kok alisnya lebih turun. Iya, kembali lagi. Nah, itu kayak Ade bilang, karena make-up ini kan seni yang diciptakan dengan tangan, bukan dengan mesin gitu. Bahkan dengan orang yang sama aja bisa hasilnya bisa berbeda gitu. Untuk di hari, maka handmade itu mahal loh. Nah itu ya, nah terjawab sudah. Kenapa barang-barang handmade ini mahal? Nah itu tadi, karena setiap tarikan garisnya, benang mungkin atau untuk produk apapun itu kan beda gitu ya, beda, nggak bisa sama. Tenaga yang dikeluarkan juga beda gitu. Dengan mood yang ada saat itu. Sebenarnya banyak banget yang harus diperhitungkan, banyak banget yang harus kita
ukur saat kita memulai sesuatu yang kita bilang handmade lah ya, buatan tangan ya. Berarti kan makeup ini sama dengan melukis juga ya dia, melukis hal seperti itu ya, menjahit mungkin ya, karena memang bukan mesin yang ngerjain gitu. Di situ kita harus belajar contouring, harus belajar blending, coating warna. Nah, kita harus, ya itulah seni. Apa yang paling berat dari itu semua deh? Paling susah saat Ade belajar? Apa teknik kontur, teknik blend, eyeshadow untuk dapetin warna yang cocok? Apa sih yang paling berat saat itu Ade jalani? Alis. Belajar. Alis. Itu kayaknya struggle-nya semua orang ya? Ya benar, karena kan wajah orang tuh nggak semuanya simetris ya. Oke, itu yang PR ya ternyata ya. Oke. Terus gimana deh? Setiap udah belajar segitunya, tapi setiap hari juga masih beda-beda ya dia? Masih beda-beda, karena nggak setiap hari ketemu kanvas kita yang enak kan. Ini kanvas nih. Benar. Klien kita ini kan kanvas. Nah, kadang-kadang kita ketemu kanvasnya yang nggak nyaman juga kadang-kadang. Apalagi gitu. kalau yang alisnya memang udah nggak ada ininya ya, nggak ada apa rambutnya. Malah lebih enak yang kayak gitu. Kalau yang rambutnya berantakan yang kalau yang modelnya rambutnya tuh tebal tuh yang agak susah, apalagi kalau misalnya dia bilang sama dia nggak mau cukur gitu. Itu susah. Iya benar, itu PR ya, ternyata banyak loh PR-nya jadi MUA ini ya. Jadi jangan merasa gampang, enak gitu. Sebenarnya Allah cuma gitu aja gitu, kadang-kadang mahal gitu ya. Allah cuman makeup gitu aja kok sampai 4 juta, 5 juta gitu ya dia. Kak, itu kan banyak tuh yang ngomong kayak gitu. Mungkin nggak langsung ke Ade, tapi ke sesama teman-teman, sama mereka. Kenapa sih mahal banget ya makeupnya? Padahal kan cuman gitu aja. Kayaknya buka YouTube Tasya Farasya kita juga bisa. Ya gitu udah kasih. Iya. Nih eyeshadow ini kuas. Makeup sendiri coba deh. Ini kita kasih yang branded nih. Nah, kita kasih yang branded nih. Boleh, kuas yang branded juga. Coba gitu ya. Coba. Bahkan yang kayak yang memang hari-harinya suka makeup aja, dia butuh pertolongan kita juga untuk makeup gitu kan. Iya benar. Karena beda ya nge-makeupin orang sama dengan makeup sendiri gitu. Ade gimana sih waktu itu ya untuk gitu. Kepentingan Ade? Tapi Ade waktu itu belum MUA ya waktu pesta. Belum ya. Jadi masih butuh juga orang lain juga gitu kan. Benar. Jadi kalau sekarang deh setiap hari tuh kan udah makeupin orang gitu ya. Ade sendiri hari-harinya makeup nggak sih? Dandan nggak sih orangnya? Enggak ya. Kenapa ya kayak muak sebenarnya. Muak. Jadi kayak bosan gitu ya deh. Jadi kayak misalnya yang tukang bikin kue misalnya, yang jualan kue itu pasti dia nggak makan lagi. Iya benar. Kue yang sama udah kenyang gitu. Duluan. Iya benar, sama juga dengan MUA ternyata hari-hari nggak makeup guys ya, jadi nggak dandan. Jadi kalau kalian ketemu Kak Ade dengan wajah yang polos, jangan heran gitu ya, karena memang udah bosan banget ngelihat makeup, apalagi harus diwajahin, dipakein di wajah sendiri gitu ya. Oke, ini nih yang menarik kalau Ade selama ini kan ikut komunitas makeup juga nggak sih deh, para MUA gitu ya. Apa sih yang didapat dari ikut komunitas gitu? Iya, selain banyak teman, banyak yang bisa di-sharing juga gitu. Yang bisa dibagi untuk sesama kalian gitu ya. Oke. Kalau dari MUA yang ada di Aceh khususnya gitu, ada nggak sih yang stylenya tuh mirip-mirip gitu dia? Atau sebenarnya kalian semua MUA tuh memang punya style beda-beda yang nggak bisa dibilang mirip juga gitu? Iya sebenarnya sih gitu, punya iya punya style yang beda gitu. Dan biasanya Ade kalau untuk inspirasi nggak MUA di sini. Oke, nah siapa sih yang jadi inspirasinya Ade dalam MUA di luar di Jakarta? Oke, siapa deh? Dari dulu ya, dari pertama kali terjun tuh ini Benu Sorumba. Kak Benu tuh pernah kesini juga, pernah ke Aceh. Jadi dia yang sampai hari ini pengen privat sama dia tapi belum kesampaian. Ade yang udah 8 tahun berjalan aja masih pengen private ya, masih pengen belajar lagi gitu ya. Tapi selama ini Ade berjalan 8 tahun ini itu berjalan sendiri deh, atau ada kayak join sama wedding organizer gitu-gitu, ada nggak? Kalau join enggak, tapi banyak
job Ade dari wedding organizer sih sebenarnya. Oke, tapi tetap nggak join, Ade tetap memilih sendiri gitu ya? Ade tetap kasih price list ini yang bisa aku kasih gitu. Oke. Mereka menyanggupi. Gitu. Jadi tetap selama ini berjalan sendiri. Di luar itu entah mereka ada ambil fee-nya lagi, nggak tahu Ade, tapi terserah, yang penting itulah price list Ade. Iya, oke, kayak gitu. Jadi nggak ada bedakan ya, yang datang sendiri dengan yang dari WO tuh nggak dibedain ya deh. Oke. Punya keputusan yang luar biasa ya untuk bisa bergerak dan berjalan sendiri. Oke deh, kalau gitu terakhir nih deh ya, menutup obrolan seru kita hari ini, karena abis ini kita mau ngobrol seru lagi sebenarnya berdua ya. Apa nih motivasi yang bisa Ade kasih ke teman-teman yang nonton kita hari ini? Motivasi ya, jangan pantang menyerah sih sebenarnya. Terus jangan lupa teknologi itu tetap harus kita ikuti, karena bukan teknologi yang ikuti kita ya kan. Karena ya dari situlah kita dapat ilmu-ilmu baru sih sebenarnya. Pokoknya jangan pantang menyerah, terus berusaha. Jangan ya gitu deh. Iya, oke. Jadi jangan pantang menyerah, terus berusaha, dan kita harus ngikutin tren teknologi karena bukan teknologi yang ngikutin kita. Iya. Oke, kalau gitu Ade terima kasih sudah hadir di Dapur Medsos, sudah sharing-sharing cerita menarik. Kita harus undang Ade lagi nanti untuk ngulik-ngulik yang lain ya, Dek. Insyaallah. Oke, kalau gitu langsung aja saya Tika Darmawan harus pamit. Kita ketemu lagi di episode lainnya di Dapur Medsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.